Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi fisika tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Kita sekarang berada di bagian kedua ya. Waktu di bagian pertama kita sudah membahas masalah pemuaian ya. Pemuaian panjang pada zat padat. Nah, kita tahu sendiri zat padat ini mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Tapi untuk zat cair dan zat gas ini hanya ada pemuaian volume saja. Nah, di sini sebenarnya rumus-rumus di pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume itu hampir mirip ya, sangat mirip sekali. Nah, coba kita lihat di sini ya, di papan tulis. Ini coba perhatikan ya, perubahan suhu ya. Ini delta T perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Ini juga sama, rumusnya sama dengan di dalam pemuaian luasnya. Nah, ini sama. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, kenapa ada perubahan suhu? Ya karena itu kan ada benda itu menerima panas ya. Nah, itu ada perubahan suhu. Nah, karena ada perubahan suhu kan benda itu akan mengalami pemuaian, yaitu mengalami pertambahan panjang ya. Nah, ini pertambahan panjang itu kan selisih panjang akhir dikurangi panjang awal. Ini juga sama, yaitu pemuaian luas, yaitu rumusnya delta A ya. A ini sama dengan area ya. Area bahasa Indonesianya adalah luas. Nah, itu rumusnya mirip dengan yang di pemuaian panjang, yaitu AT dikurangi A0 ya. Kalau AT ini pemuaian akhir dari benda itu. Kalau ini kan panjang akhir, ini panjang awal, ini luas awal ya. Nah, ini sama. Ini juga sama tadi. Pemuaian volume ya, yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Nah, itu. Terus juga di sini rumus pemuaian panjang itu atau delta L itu yaitu akibat daripada tergantung kepada panjang awal, koefisien muai panjang ya. Terus juga di sini perubahan suhu. Perubahan suhunya yang ini, ya. Nah, ini nanti sama. Pertambahan luas A, delta A, kalau ini delta L ya. Ini delta A, yaitu luas awal ya. Luas awalnya berapa? Ini koefisien muai luas beta. Kalau ini adalah A kali T. Nah, di sini mah alfa, ini alfa itu sudah tahu ya. Ini alfa itu adalah koefisien muai luas ya. Koefisien muai, kalau alfa koefisien muai panjang ya. Koefisien muai panjang. Kalau beta mah adalah koefisien muai luas ya. Muai luas, dimana beta ini adalah 2 kalinya alfa. Jadi nanti dalam soal dan hasil dari percobaan itu yang ada hanya alfa saja, yaitu yang ada hanya koefisien muai panjang. Kalau ini nggak ada, ya ini beta itu ngambil dari alfa itu ya. Nah, ini pun sama nanti itu ya, perubahan volume juga sama yaitu volume awal berapa nanti kali gamma delta T. Nah, ini sama ya. Dimana kan delta T-nya ini itu koefisien muai volume ya, volume, dimana gamma ini sama dengan 3 kalinya alfa ya. Nah, ini bahasanya gamma ini ya, jadi gamma itu 3 kalinya alfanya berapa di sini ya. Nah, ini sudah ada daftar harga daripada koefisien muai panjang setiap zat padatnya. Nah, ini kalau ini bahasanya beta. Nah, sudah gitu nanti ini kan. Nah, nanti alfa delta L itu kan yang ini ya. Itu delta L itu nanti sama aja dengan LT dikurangi F0, terus yang ini kan, ini ke sini kan. Nah, ininya L0 kali alfa delta T. Ya, nanti ini juga sama kan. Nanti AT dikurangi A0, ininya
A0 kali beta kali delta T. Nanti ini pun sama nanti. Volume akhir dikurangi volume awal, kalikan gamma delta T. Nah, nanti bisa aja jadi begini. T ini ya panjang akhir sama dengan L0 ininya 1 kali alfa kali delta T. Nanti ininya ya sama, yaitu AT sama aja dengan A0 kali 1 kali beta delta T. Ininya ya sama juga begitu. Kecepatan ini ya volume akhir di sini ya, volume akhir sama aja dengan volume awal, ini 1 kali gamma delta T. Nah ini ya, jadi ini rumusnya mirip sama ini. Kalau di sini mah L itu panjang, kalau ini mah A itu luas, kalau V ini adalah volume, sama kasusnya ya. Hanya di sini kalau di panjang mah alfa, yaitu koefisien Moe panjang. Kalau di sini mah koefisien Moe luas, di mana koefisien Moe luas 2 kalinya alfa. Kalau di sini mah ada gamma. Gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Atau bisa lihat kita digambar di sini ya. Itu yang berwarna abu itu rumus-rumus yang untuk pemuian panjang. Nah, itu yang warna pinknya itu rumus-rumus yang ada di pemuian luas. Nah, itu yang warna kuning, kotak warna kuning itu adalah rumus-rumus di pemuian volume. Nah, ini ada gambar plat ya, yang sebelum dipanaskan. Nah, ini yang agak lebar nih gambar plat yang setelah dipanaskan. Mari kita bahas contoh soal 1. Pada suhu 30 derajat Celcius sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien Moe panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat tersebut. Dari contoh soal yang nomor 1, maka kita bisa menulis diketahuinya, yaitu suhu awalnya 30 derajat Celcius atau T0. Luas awalnya itu 10, luas plat itu 10 meter persegi ya, A0-nya. Ini suhu akhir mengalami perubahan suhu sebesar 90 derajat Celcius. Nah, ini koefisien panjang ya, koefisien panjang alfa sebesar ini 0,0012 per derajat Celcius. Ditanyakan luas akhirnya berapa ya. Nah, di sini bisa didapat harga, yaitu pertambahan suhu ya. Pertambahan suhunya itu suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Nah, ini suhu akhirnya 90 dikurangi 30 sebesar 60 derajat Celcius. Nah, ini nanti koefisien Moe panjang ini bisa berupa ini bilangan bentuk desimal, bisa juga jadi bilangan notasi ilmiah. Sama aja dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 ya, min 5 per derajat Celcius kalau mau dirubah jadi notasi ilmiah. Nah, ini nanti untuk menjawabnya, yaitu suhu luas akhirnya adalah 0 plus 2 ya, beta ya. Nah, ini karena ini adalah luas, maka ini koefisien luas. Ini delta T ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini luas awalnya 10-nya, luas awal 10. Ini 1 dari rumus. Beta itu 2 kali alfa ya, 2 kali alfa. Nah, nanti perubahan suhunya 60 derajat ya. Nah, ini nanti 10, ini 1, 2 kali alfa, alfanya ini ya, dirubah jadi notasi ilmiah. Jadi 1,2 kali 10 pangkat min 5 kali 60. Nah, ini nanti udah begitu 10, 1. Ini nggak boleh 1 tambah 2 karena 2-nya ada perkalian ya. Kali dulu. Nah, ini 60 bisa jadi 6 ya, bisa jadi 6. Ininya jadi bukan 1,2 tapi 12. Nah, jadi
10-nya itu untuk menggeser koma ke sebelah kanan. Nah ini 10 pangkat min 5 ya. Nah itu. Sudah itu nanti 12 kali 6 kan 72. 72 kali 10 pangkat min 5. Ini 1 ya. Nah ini 10. Nah nanti udah itu, ini kan karena bilangan desimal, ini notasi ilmiah dirubah lagi lah jadi notasi bilangan desimal lagi yang notasi ilmiah ini ya. Jadi ini sebesar 0,00007,2. Nah ini. Jadi ini teh kalau dirubah jadi notasi ilmiah jadi ini ya. Nah, tambah 1 ya. Nanti 1 tambah ini jadinya sebesar 1,000072. Ini kan kali 10. Nah, udah gitu kan 1 sekian kali 10 jadinya menggeser koma ke sini jadi 10, ini 4 jadinya 0 ada 3 ya. Nah, ini satuannya meter persegi, maka di sini pun jadi meter persegi ya. Nah, ini jawaban luas akhirnya sebesar 10 lebih. Tadinya kan luas awalnya 10, ini 10, sekian meter persegi. Ini contoh soal nomor 2. Sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium tersebut atau alfa adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Tentukanlah luas keping aluminium itu setelah dipanaskan. Nah ini contoh soal yang nomor 2 ya. Diketahui panjangnya 40 cm, lebarnya 30 cm. Tapi di sini kan tanyakannya luas akhirnya berapa gitu ya. Maka ini panjang kali lebar kan merupakan luas ya. Panjang kali lebar itu merupakan luas. Luas ya. A itu area ya. Jadi luas itu A itu singkatan dari area. Bahasa Indonesianya luas ya. Nah ini panjangnya 40 cm kali lebarnya 30 cm. Maka nanti luasnya adalah ini 1200 cm persegi. Nah ini merupakan luas awal. Luas awal ya ini ya. Karena di sini ditanyakan luas akhir. Nah di sini kan suhu awalnya T0 yang 40, suhu akhirnya T-nya 140 derajat Celcius. Maka akan didapat perubahan suhunya sebesar 140 dikurangi 40, maka sebesar 100 derajat Celcius. Nah, nanti maka ini untuk menjawabnya ya. Untuk menjawabnya seperti yang tadi rumusnya. AT sama dengan A0 ini 1 plus beta ya, ini karena kita bicara masalah koefisien luas kali delta T ya, kali delta T. Nah ini A0 nya ini 1200 ya, 1200 cm persegi ya. Nah sentinya nggak usah dirubah, nggak usah tulis. Nanti ini angka 1, betanya itu 2 kali alfa. Perubahan suhunya adalah 100. Nah itu 100 ya. Nah nanti ini 1200, ini 1, 2 kali alfanya itu kan 2,5 kali 10 pangkat min 5 kali 100. Nah itu ya 100. Nanti ini kan 100 kali 2,5, jadi nanti ini bisa jadi 1, ininya jadinya ini kan nolnya ada 2 kan, jadi menggeser 2 langkah. 1, 2, nah itu 10 pangkat min 5. Nah ininya adalah ya. Nah itu. Atau kalau mau sederhana ya boleh ininya 2 kali 1 kan 2 kali 250 kan 500 ya. 500 10 pangkat min 5 ya.
Nah ininya 1, ini 1200. Nah ini kan 10 pangkat min 5, ininya 500, jadi nanti 500 kali 10 pangkat min 5. Ini min 5 berarti 5 langkah ke kiri. Ini sama aja dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu ya. Nah ini bilangan notasi ilmiah, ini bilangan desimal. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sininya pangkatnya kan min 5. Nah ini 0 di belakang koma bisa dihilangkan. Jadi sama aja dengan 0,005. Jadi ini sama aja dengan 0,005. Ininya 1 ya. Ini 1200. Nanti ini tambah ini 1,005. Ini 1200 ya. Udah gitu ini kan nolnya kan 2 bisa masuk ke sini yang geser, jadi ini sama aja dengan 12 kali 1, 2 gitu ya. Nah, jadi nanti 12 kali ini berapa? Jadi nanti 100,5 kali 12 ya, nanti udah nggak, komanya nggak ada supaya nggak bingung ya. Nah, jadi nanti ini 10 bawah 1, ini 1, ini 0, ini 2, terus ininya 5, 0, 0, 1. Jadi nanti ini 2. Jadi jawabannya 12,060. Nah di sini kan bilang di belakang koma 1, jadi ini. Jadi ini sama aja dengan ini. Jadi ini jawabannya 1206 cm persegi. Nah ini adalah jawaban luas akhirnya. Nah itu. Kita masuk ke pemuian volume pada zat padat ya. Nah ini gambar benda yang sebelum dipanaskan. Nah ini adalah gambar benda setelah dipanaskan, jadi membesar, mengalami pemuian. Ini contoh soal pemuian volume pada benda zat padat ya. Sebuah benda bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Contoh soal, pembahasan contoh soal di pemuian volume pada zat padat. Nah ini dari soal itu diketahui P0 ya, volumenya. Volume awal P0 1 liter. Nah kan kalau volume berupa liter, bisa juga berupa meter kubiknya. Jadi bisa meter kubik, bisa juga liter untuk volume. 1 liter itu sama aja dengan ini 1 kali 10 pangkat min 3 ya, meter kubik. Nah ini suhu awalnya itu, bejana itu, suhu awal dari bejana 25 derajat Celcius. Nah ini koefisien muai panjang, ini mah koefisien muai panjang ya, alfa, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Suhu akhirnya 75. Tentukan volume pada suhu akhir 75. Maka jawabannya itu Pi T ya, sama dengan Pi 0 1 tambah gamma delta T ya. Nah, itu. Nanti ini volume awalnya itu 1, ininya 1. Nah ini gamma, ini koefisien muai volume, ini koefisien muai volume itu harus 3 kali alfa ya. Nah 3 kali alfa, jadi ini 3 kali alfa. Alfa itu kan koefisien muai itu ya, panjang. Nah itu nanti delta T ya. Nah ini nanti 1, 1, 3, koefisien muai panjangnya ini kan 2 kali 10 pangkat min 5. Delta T nya ini 25 dengan 75 ya. Jadi 75 dikurangi 25, ini delta T ya. Nah, sebesar 50.
50 derajat Celcius. Jadi ininya 50. Nanti satu, ini ya satu, ini nah ini 3, ini 3 kali 2 kan 6, 6 kali 5, 6 kali 5 300 nih, 6 kali 5 30. Jadi ini 300 nih, nah, 310 banget min 5. Itu ini. Jadi ini 50 kali 2 100, 100 kali 3 300. Nah sudah itu nantinya ini sama aja yang milih makan ini. Jadi 1 ya 2 3 4 5. Nah ini itu ya, ini 1 notasi ini bilangan desimal, ini notasi ilmiahnya bilangan pangkat ini ya. Ini dirubah bilangan pangkat dirubah jadi bilangan desimal. Ini 0 di belakang koma bisa hilang. Jadi 0,003. Ininya 1, ininya 1. Jadi nanti 1 ini tambah 1 tambah ini jadi 1,003. Nanti sama aja dengan volume akhirnya itu sebesar 1,003 liter. Nah ini adalah volume akhir dari bejana tersebut ya. Sekarang kita masuk kepada pemuaian volume pada zat cair ya. Nah ini pada zat cair ini rumusnya itu. Nah nanti di sini gamma-gammanya itu merupakan koefisien muai volume, di mana harga daripada koefisien muai volume ada di daftar di sini. Nah ini daftarnya ya, nama-nama zat cair. Misalkan etil alkohol besarnya koefisien muai volumenya 1,12 kali 10 pangkat plus 4. Gliserin 4,85 kali 10 pangkat 4 dan lain-lain sampai ada air juga kan situ. Nah ini gambar pemuaian volume pada zat cair. Pi1 ini di gambar A ya, Pi1 itu volume air yang masih sedikit, di mana suhunya masih T1. Tapi setelah dipanaskan diberi kalor, jadi volumenya di Pi2 itu semakin besar. Berarti air itu mengalami pemuaian dan suhunya juga semakin panas sebesar T2. Ini contoh soal untuk pemuaian volume pada zat cair. Henda sedang memanaskan air sebanyak 10 liter dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jika koefisien muai ruang air sebesar 0,0021 per derajat Celcius, hitung volume air setelah dipanaskan. Ini contoh soal untuk pemuaian volume pada zat cair, dimana kalau di dalam pemuaian zat cair itu harga koefisien muai volumenya sudah ada ya, berupa gamma. Tapi kalau untuk pemuaian volume pada zat padat itu pasti ini dulu, alfa dulu. Alfanya koefisien muai panjangnya berapa gitu kan. Tapi nanti kalau volume kan harus berupa gamma, maka nanti gammanya 3 kali alfa. Ini kan sudah dibahas di yang tadi itu ya. Nah di sini beda, kalau pemuaian volume pada zat cair udah pasti harga koefisien muai ruangnya atau koefisien muai volumenya sudah ada. Tadi kan sudah ada ya diterangkan daftar harga koefisien muai volume untuk zat cair, masing-masing zat cair. Nah kita lanjutkan dari soal tadi. Nah ini volume awalnya 10 liter ini ya, volume awal 10 liter dari zat cair itu ya. Nah, ini suhu awal, ini volume awal, ini suhu awal T0 besar 10 derajat Celcius. Terus dipanaskan sehingga suhunya naik jadi 60 derajat Celcius. Nah, di sini koefisien muai volumenya atau muai ruangnya sebesar ini untuk air ya per derajat Celcius. Tanyakan volume akhirnya berapa. Nah, nanti ini rumusnya sih tetap aja itu ya. Rumusnya tetap yaitu P0 1 tambah gamma kali delta. Ini dibacanya gamma ya, dibacanya gamma.
artinya itu koefisien muai ruang atau muai volume. Nah di sini ini kan dapat harga 60 dikurangi 10 sebesar 50 ya. Nah ininya nanti 50. Nah ini gamanya nanti. Nah ini gamanya itu harganya 0,00021, delta T nya sebesar 60 derajat. Nah ini 1, ini volume awalnya 10. Nah itu ya. Nanti dilanjutkan 10, 1 tambah, nah ini nanti jadi 6 ya. Tapi ini bergeser ke sini di 0,0021. Nah itu. Jadi 60 10-nya untuk menggeser ke satu langkah ke bilangan ini ya. Nah ini 21 kali 6 ya. 6 ininya 12. Nah itu. Jadi di sini akhirnya 12 6. Ini kan bilangan di belakang koma ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah itu. Nah, jadi kalau menurut kalkulator ini dikalikan 6 tuh ya sebesar ini. Nah, terus tambah 1 ya. Nah, ini adalah 10. Nah, ya. Nah, ini bisa dibuka nih kurungnya. Jadi ini sebesar 1 tambah ini. Jadinya 1,0126. Ininya kan kali 10. Jadi 10 kali ini jadi sebesar menggeser ya ini 126 liter. Nah ini. Jadi ini adalah harga volume akhirnya sebesar 10,26 liter. 10 lebih. Kan volume awalnya kan 10, tapi setelah dipanaskan sampai suhunya 60, di volumenya jadi bertambah sedikit ya. 10,26 liter. Nah ini aplikasi pemuaian pada zat padat, yaitu jalan rel kereta api antara sambungannya zat padat itu yaitu baja itu ada rongga. Untuk kalau kena panas maka memuai, maka masing-masing rel kereta api itu akan memanjang. Tapi kalau tidak ada rongga itu nanti berbahaya ya. Yang lainnya misalkan bimetal, bi itu 2, metal itu logam, 2 logam yang disatukan, di mana misalkan ada aluminium dan besi disatukan. Tapi nanti 2 bimetal ini dipanaskan, sebab aluminium ini koefisien muai panjangnya lebih besar daripada koefisien besi, maka nanti walaupun dipanaskan dengan suhu yang sama, karena aluminium ini koefisiennya lebih besar, maka akan lebih panjang daripada ini besi ya. Nah ini gambaran besi dan aluminium sebelum dipanaskan. Nah ini bimetal atau 2 logam yang setelah dipanaskan maka akan melengkung, karena aluminium itu akan lebih panjang, tapi besi tidak begitu panjang walaupun pada suhu yang sama. Tetapi kan besi dan aluminium itu disatukan, jadi melengkungnya ke arah bawah karena koefisien muai aluminium lebih besar dan lebih cepat, akibatnya lebih cepat panjang gitunya. Penggunaan bimetal ini misalkan untuk di alarm kebakaran. Jadi bimetal ini berfungsi untuk saklar. Jadi kalau kena panas nanti dia akan melengkung, akhirnya sebagai on. Tapi kalau kena dingin dia tidak melengkung lagi, sebagai off. Jadi bimetal itu digunakan di dalam alarm kebakaran sebagai saklar on off itu. Kita kembali ke contoh soal pemuaian volume pada zat cair ya. Tapi soal ini untuk PR saja ya. Ini contoh soal pemuaian volume pada zat cair, yaitu sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm kubik diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika koefisien panjang tembaga sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan koefisien muai ruang air sebesar 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Berapa volume air yang tumpah saat itu?
Nah, ini soal pemuaian volume pada zat cair, ya. Tapi di sini ada zat cair, ada juga zat padat. Nah, ini zat padatnya ini bejana nih, bejana yang terbuat dari tembaga. Terus ada airnya. Nah, ini ada airnya. Di mana volume awal bejana dengan volume awal P0 air sama, sebesar 100 cm kubik. Nah, itu ya. Terus suhu awalnya juga sama antara bejana dengan suhu awal air sebesar 30. Dan suhu akhirnya juga sama antara bejana dengan suhu air juga sama 100 derajat Celcius. Ini dijadikan 100 menjadi 100 karena kan dipanaskan. Nah, yang jadi masalah adalah ini koefisien muainya, koefisien muai bejana. Ini karena bejana itu terbuat dari zat padat, jadi yang ada adalah alfanya. Ini koefisien muai panjang ya, koefisien muai panjang daripada bejana sebesar ini. Nah, ini mah karena zat cair, jadi langsung dia merupakan koefisien muai ruang daripada air sebesar ini 4,4 kali 10 pangkat 4 per derajat Celcius. Nah, yang di dalam soal ini yang ditanyakan adalah volume air yang tumpah ya. Jadi kan nanti air ini setelah dipanaskan dia akan ini berlebih karena harga koefisien muai-ruangnya lebih besar ini ya daripada ini nantinya. Di air itu akan semakin banyak, nanti dia ada yang tumpah. Nanti yang tumpahnya itu berapa gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan di contoh soal yang ini. Sekarang kita mencari volume akhir dulu lah ya. Volume akhir setiap catnya itu. Misalkan volume akhir untuk ini volume akhir untuk air ya. Nah, ini yaitu volume awal daripada air itu terus 1 tambah ini gamma kali delta T ya. Nah, delta T. Nah, ini volume awal airnya sebesar 100 ya. 100 tambah 1. Ini gamanya itu ini ya untuk air kan. 4,4 kali 10 pangkat min 4 perubahan suhunya 70 derajat Celcius. Nanti ini kalau ini sama aja dengan 44. Ini berubah jadi 7 ya. Ininya 10 pangkat min 4. Nah, itu ya. Nanti 44 dikalikan 7 yaitu sebesar ini 28 bawah 2. Terus ini 28 tambah 2 jadinya 30. Nah, ini sebesar ini satu ya. 38 kali 10 pangkat min 4. Ini satu ya. Nah, ini 100 ya. Sudah begitu ini min 4 kan, jadi sama aja dengan 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1, ini kan 100 ya. Nah, udah begitu ini 100, 1 tambah ini jadi 1,0308. Nah, nanti 100 kali ini jadinya ini bergeser 2 langkah, ini kan nolnya 2 jadi 2 sampai sini. Jadi sama aja dengan ini 1, 2. Nah, ini volume akhir untuk air ya. Volume akhir untuk air sebesar ini cm kubik sebesar 103,8 cm kubik. Ini volume akhir untuk air. Nanti kita lihat volume akhir untuk bejana. Volume akhir T untuk bejana ya, rumusnya sama, yaitu P0 bejana 1 tambah ini gamma daripada air ya kali delta T. Nah, ini. Nah, nanti ini kan ini dari sini alfa ya. Jadi gamma itu koefisien muai panjang koefisien muai ruang itu sama dengan 3 kali alfa. Nah, di sini sebesar 3 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi 1,8 kali 3 ya.
itu nanti ini 24,2, terus ini 5,4. Jadi ini sama aja dengan 5,4 kali 10 pangkat min 5. Nah itu, jadi di sini ini ya, jadi sama dengan P ininya P0 ini berjalannya sebesar 100 sama itu 100. Ini 1 tambah 5,4 kali 10 pangkat min 5. Nah ini kan dari sini, nah ininya dari sini kan, nah ini ya alfanya sebesar ini untuk bejana ya. Ini suhunya sama 70. Nah nanti udah itu 100, ini 1 tambah ini jadi 54 kali, tapi ini jadi 7 ya, ininya 10 pangkat min 54 kali 7 ya. 54 kali 7 itu sebesar ini kan 28 ya, 28 bawah 2, ini 35 jadi 3537. Nah ini nanti 1 tambah 378, 10 pangkat min 5. Ini 100 ya. Sudah begitu. Ini. Jadi kalau jadikan bilangan desimal ini sama aja dengan ini. Ini kan min 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Jadi ini. Nah ini bilangan berpangkat kalau dirubah jadi bilangan desimal jadi ini ya. Intinya adalah 100. Nanti 1 tambah ini jadinya ini 1,00578. Ininya 100. 100 kali ini jadinya 1 2 jadi ini. Nah ya. Nah ini adalah volume ya, ini adalah harga volume akhir pada bejana. Yang tanyakan kan air yang tumpah berapa? Nah ini kan volume airnya lebih besar, maka volume air yang tumpah itu sebesar akhirnya yaitu 138 dikurangi 100,578. Jadi nanti hasilnya adalah di sini 2, ini jadinya 2, ini jadinya 2, nah gitu ya. Nanti ini 3. Nah, ini. Jadi ini adalah volume air yang tumpah sebesar 3,22 cm kubik. Untuk pemuaian pada gas kita sambung lagi ya di materi yang sama ini di pertemuan yang ketiga. Saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.